itu. Kita perlu kok menikmati apa yang sudah kita punya atau yang sudah kita raih. Menikmati itu perlu. Gitu, self reward itu perlu. Tapi jangan dikit-dikit self reward ya. Dikit-dikit healing. Kalau ngomong-ngomong soal itu, Mas, kapan waktu yang tepat untuk kayak self reward dan sesimpel ini deh, membedakan kebutuhan sama keinginan kan beda tipis ya. Kayak kita kan butuh makan, tapi apa yang dia makan itu kan sebenarnya keinginan kan. Yes. Kayak kita makan di depan di angkringan depan ya sebenarnya cukup. Tapi aku pengen McD ya. Kayak gitu. Itu salah nggak sih, Mas? Kembali lagi, bukan tentang salah dan benar kan, ini bedanya memang tipis tadi bilang gitu. Saya setuju. Memang tipis. Kalau kita mau ngomong secara besarnya adalah kebutuhan utama kita makan. Tapi hari ini makannya angkringan atau makannya McDonald bebas. Kalau terkait sama Mas Bayu tadi, kita kembali ke perencanaan keuangan kayak apa? Apakah kita mampu makan di McDonald tiap hari? Ataukah, ya kalau ngomong McDonald tiap hari mungkin bosan gitu ya. Hari ini McDonald, besok Burger King, besoknya apa lagi gitu kan, Ricis gitu kan ya. Apakah mampu? Dalam arti mampu secara keuangan kita, gitu kan? Kalau udah kita bicara mampu, oke. Pertanyaan keduanya, mampu kok uang jajanku banyak dari orang tuaku jutaan gitu. Oke. Yang kedua, apakah perlu? Itu. Kalau memang mampu, oke, banyak. Mungkin sekarang banyak sekali kan mampu gitu. Tapi yang kedua, apakah perlu? Karena kita harus berpikir jangka panjang, bicara keuangan adalah jangka panjang. Kita harus pikir juga bahwa kalau kita mau ngerencanain keuangan, kan kita pengen menikmati loh. Kalau setiap hari kita makannya sesuatu yang nggak sehat lah, yang menikmati siapa? Akhirnya cuma uangnya keluar buat apa? Buat dokter, buat obat-obatan, kan gitu. Tapi kembali lagi pertanyaannya, kebutuhan dengan keinginan memang tipis. Kalau sudah memang tipis sekali seperti tadi, angkringan terus, ya kalau angkringan terus, hari ini yang ramai apa? Frugal living. Gitu. Frugal living gitu kan, hidup hemat banget. Sampai orang mungkin pikirnya itu pelit gitu kan ya. Enggak sih, saya pikir frugal living baik pada kadar tertentu gitu. Kalau memang kita aku pengen punya rumah di usia 30 tahun. Hari ini kita 23 tahun, sisa 7 tahun. Kita hitung aja gaji kita berapa. Gimana supaya bisa sampai 30 tahun saya punya rumah? Rumahnya harga berapa? Kita tentukan harga rumahnya. Kita breakdown semuanya sampai akhirnya sampai ke angka terkecil kita muncul, ya sudah. Yang harus kita tahan apa? Mungkin kita nggak ngopi. Kita nggak hangout sama teman-teman. Kalau hangout mungkin yang lain minum kopi, saya bawa tumbler sendiri mungkin bahasanya. It's okay, yang penting kita sosialisasi gitu kan. Mereka nggak maksa kita buat ngopi kok mungkin kok kan gitu. Nah jadi frugal living ada yang bilang wah jangan gitu banget lah. Tapi setiap orang tuh punya goalnya masing-masing. Ada yang pinginnya tadi itu muda kaya raya, hidup foya-foya, mati masuk surga gitu kan ya. Siapa tahu kan gitu kan. Tapi ya harus ada batasannya semua. Goalnya harus jelas. Kalau kita belajar kan setting goal itu harus jelas banget. Mau berapa, tahun berapa, seperti apa, rumahnya kayak apa. Kita harus bayangkan, kita harus jelas, angkanya kita hitung. Jadi kembali, perlu apa enggak? Gitu. Perlu nggak kita hari ini kita mungkin beli iPhone bisa. Setiap tahun ganti iPhone bisa, sangat bisa. Tapi pertanyaannya perlu nggak sih ganti iPhone tiap tahun kan gitu. Secara orang bilang nilainya iPhone kan turun kan gitu. Nah jadi kita perlu hati-hati dalam mengelola keuangan kita. Gitu. Hati-hati. Paling hati-hati. Sekarang yang kita takut, yang sering ditaruh sih yang jomblo juga ada biaya nikah. Aku nggak ngebahas ya. Itu kan sering muncul ya Pak. Apa? Ya juga sekian terus ada yang apa? Yang hemat aja juga sebenarnya juga bisa. Juga bisa. Sebenarnya kan juga kebutuhan sama keinginan juga ya Pak. Betul. Katanya betul. Mau nikah yang miliaran rupiah ya bisa. Tapi nikah yang cuma di depan penghulu pun juga boleh, kan itu sah juga kan gitu. Tapi kembali lagi kan kalau melebar tentang pernikahan ini kan bicara dua pasangan dua keluarga. Ya kan? Bukan dua pasangan, sepasang aja. Sepasang aja jangan sepasang. Cukup satu orang loh. Banyak kan. Double date dan ini kan.
Nah, jadi ya kalau kita menikah ya itu akan lebih kompleks karena ada keluarga yang dilibatkan. Kita harus bijak-bijak bicara sama orang tua kita juga kan, supaya nggak menyinggung mereka. Halo, bapak kaya kok kamu nikahnya gitu dok lah, beda cerita lagi kan gitu. Hati-hati lah kalau tentang hal itu. Tapi sebelum nikah tentunya kan kita bicara tadi seberapa dini kita bisa merencanakan keuangan kita, goalnya apa, nikahnya kapan, punya rumahnya kapan. Jangan sampai ketika calon mertua datang tanya gitu kan, tabungannya udah berapa, rumahnya ada di mana, dan kita semuanya masih berandai-andai gitu kan, ya nggak bisa juga. Kita harus siapin semua yang baik. Sekalipun saya waktu nikah saya belum punya rumah, saya mengakui itu. tapi checking aman. Iya, nanti checking yang nanti tuh. Checking dulu. Iya ya, checking isinya ini peletor semua. Aduh. ini beli kopi aja ngutang mau ngelamar saya. Ya. Ngutang masih oke, nggak kebayar lagi. Waduh, berat itu jadinya. Itu ya. Udah ada titipan pertanyaan. Tadi ada mau nanya lagi ada? Udah ya. Oh, udah just ya. Oke. Berarti closing statement mungkin dari Mas Windy buat teman-teman, pesan-pesan buat teman-teman di generasi Gen Z dan sandwich ini, apa yang harus mereka lakukan gitu? Tadi mungkin saya ngulang sedikit aja. Jadi bahwa memang kalau kita mau bicara pengelolaan keuangan, kalau kita nggak punya goal, capek cuma nyatet toh. Ya kita cuma nyatet terus, tapi kita harus punya goal sih. Saya pikir start dengan goalnya kita mau apa. Nggak usah banyak-banyak lah. Kita nggak usah ngomong, wah 10 tahun lagi saya pengen gini. Kalau bisa, oke. Tapi nggak semua orang bisa membayangkan sepanjang itu. Paling nggak gini, kita bicara tahun depan aku pengen apa sih? At least semua orang kan pengen ya, setahun sekali pengen menikmati hasil gitu ya, berlibur gitu. Cobalah rencanakan yang baik. Berliburnya kemana? Mulai dibudgetkan yang baik. Jadi set goal-nya yang pertama. Yang kedua belajar untuk membuat perencanaan keuangan. Budgeting. Budgetku untuk ngopi sekian, budgetku untuk hangout teman sekian, budgetku untuk kalau sukanya baca buku, mau beli buku sekian. Demennya nonton, it's okay, setiap bulan nonton nggak apa-apa. Apakah itu boros? Tergantung. Perencanaan keuangan kita lihat, oh ternyata porsi yang harusnya buat kebutuhan atau keinginan dari 20% tadi sudah kepake 17%, sisa 3%. Padahal bulan masih 8 bulan. Nah gimana? Ya wis, kita tahan. Jadi set goal, atur perencanaan keuangan dengan baik. Dan yang terakhir ya atur supaya bagaimanapun kalau memang kita punya utang, rencanakan itu untuk dibayar dengan benar, sesuai dengan kontrak yang ada. Jangan cuma asal percaya, kadang-kadang kita tuh lupa ya, ketika waduh ini mau KPR nggak kita baca gitu kan. Oh hitung-hitungnya nggak baca, pokoknya tanda tangan aja ya, karena rumahnya udah jadi. Belajar, baca, ngerti lah. Kalau nggak ngerti tanya sama staffnya. Dia mengerti jatuh temponya kapan, setiap tanggal berapa, nominalnya berapa. Karena ada banyak produk yang hari ini tuh kita ngomong KPR tadi di awal, promo bunganya hanya 3% setahun. Ternyata tahun kedua berubah jadi 15%. Padahal kita ngitungnya mampu kok, gue segini mampu kok. Begitu tahun kedua gemeter nih kita ngeliat angka, kok naiknya banyak gitu. Saya mendapati itu banyak soalnya, jadi mereka kaget. Tiba-tiba cicilan awal 1,6 berubah menjadi 2,5. Ya 900.000 dari mana nanti bayarnya? Dia nggak siap. Coba dia mengerti. Itu aja dari saya. Jadi hati-hati, perencanaan keuangan sejak dini, kemudian kelola dengan baik, set goal, dan nikmati aja hidup ini, jalani prosesnya ada, dinikmati aja. Nice, Windy. Itu dia tadi. Aku yakin ini bukan mungkin lagi, ini sudah sangat mengedukasi teman-teman semua. Obrolan hari ini sangat bermanfaat buat hostnya ini. Kita ini sangat bermanfaat sekali. Soalnya pengelolaan keuangan itu ya menyinggung banyak hal. Mencari jodoh, keluarga, anak, masa depan gitu. Jadi sangat penting. Kayaknya aku sih sebenarnya pengen ngobrol lagi sebenarnya. Nanti kayaknya bakal ada part 2. Part 2-nya nanti ini, tips menagih utang ke teman yang sering nggak bayar.
kasih Mas Windy. Thank you, Mas Adi. Thank you. Semoga bermanfaat Bapak ya teman-teman semua. Bye, thank you.